Yesus lebih rendah dari Bapa. Apakah benar? Mari kita bahas. Dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Nah saudara, ada 3 pribadi dalam kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang tunggal, mempunyai substansi yang sama, setara dalam hal kuasa dan kemuliaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin Anak menegaskan bahwa Bapa adalah lebih besar daripada dia? Apakah benar Yesus lebih rendah dari Bapa? Kita lihat, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kesalahan orang-orang skeptis terhadap doktrin Trinitas adalah ketika mereka melihat Yesus yang datang ke dunia dengan cara pandang yang salah. Perlu dipertegas lagi bahwa ketika Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, maka dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Allah bisa berinkarnasi menjadi manusia? Jawabannya sangat mungkin, karena dia adalah Allah dan Maha Kuasa. Dia bisa jadi apa saja dan dia bisa jadi siapa saja. Ketika Yesus berfirman di dalam ayat tersebut, Kristus bukan datang berbicara dalam hakikatnya keilahiannya sebagai Allah anak, melainkan dalam hakikat kemanusiaannya sebagai anak manusia. Kristus datang untuk menderita dan mati, bukan sebagai Allah yang tidak mungkin melakukan itu, melainkan sebagai Adam kedua. Lalu mengapa Yesus harus menjadi anak manusia? Karena hanya sebagai anak manusia, dia dapat melayani sebagai Mesias atau Kristus. Sebab yang dia tebus adalah manusia. Kecuali dia tidak dapat mengenakan sifat kemanusiaan yang sesungguhnya dan yang sejati dari dirinya sendiri, maka mustahil dia akan mewakili menggantikan keturunan Adam sebagai yang menanggung dosa di atas kayu salib. Tetapi sebagai anak manusia, jelas dia menduduki tempat yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Seperti diperjelas di Yesaya 52 ayat ke-13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Jadi untuk bisa menjadi juru selamat kita, maka Yesus harus menjadi hamba dan Tuhan. Nah, berdasarkan definisi saja tidak mungkin seorang hamba sebesar atau melebihi tuannya. Karena itu hanya sebagai penebus yang mengalahkan maut, yaitu manusia Allah, maka Yesus masuk ke hadirat Bapa yang tentu saja mempunyai martabat serta kedudukan yang lebih besar dari kedudukan anak manusia. Tetapi mengenai Allah anak, terpisah dari inkarnasi, Alkitab tidak pernah mengatakan adanya perbedaan kemuliaan antara Bapa dan anak. Hal tersebut diperjelas di Yohanes 5 ke 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Lalu di 1 Yohanes 5 ayat ke-7 dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Amin. Jadi untuk memahami Yesus sepenuhnya, maka kita harus memilah-milah di mana Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai anak Allah dan di mana Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai anak manusia yang mengerti. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.